Subhanallah. Jenazah almarhum begitu indah. Wajahnya begitu bercahaya, Pak. Iya benar, Pak. Almarhum seperti sedang tertidur, Pak. Subhanallah. Masa sih, Kang? Kok bisa begitu? Benar, Bu. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Setahu saya, almarhum itu sama jahatnya seperti almarhum Panugroho mertuanya. Ampun, jangan rusak barang-barang saya, Pak, ya Allah. Jangan sentuhan main judi makanya. Itu saya tuh judi. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak main judi lagi. Ibu kan udah bilang sama Bapak, Bapak jangan main judi lagi. Bapak tobat, Pak. Istighfar, obat nasuha, Pak. Kok bisa sih meninggalnya husnul khotimah? Ibu-ibu, ingat apa kata Pak Ustadz. Kun fayakun. Apa yang terjadi, terjadilah. Kalau Allah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin. Bukan begitu? Iya benar, Pak. Apa gara-gara almarhum sebelum meninggal sempat membangun panti asuhan, Pak? Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Dialah pemilik rahasia yang ada di langit dan yang ada di bumi. Juga rahasia kecil yang ada di dalam hati manusia. Masa bisa seperti itu? Dengan mudahnya seseorang husnul khotimah hanya dengan bangun panti asuhan. Kalau memang benar seperti itu, akan banyak orang-orang jahat. Dan mereka berbondong-bondong bertobat sebelum mereka meninggal. Astagfirullahaladzim, Sinta. Sudahlah, gak baik menyimpan dendam terlalu lama. Allah gak suka, Sinta. Lagian, Mas Fajar kan udah gak ada. Dan dia berhak mendapatkan maaf dari kamu. Kita sebagai manusia yang masih hidup harus memaafkan orang yang sudah meninggal, Nak. Supaya jalannya menghadap Allah itu tidak terhambat. Kita juga berdosa loh kalau kita nggak memaafkan. Tapi Bu, nggak semudah itu memaafkan Mas Fajar atas semua yang dia lakuin sama Teh Rani. Sama Ibu. Semua apanya? Ibu mimpi apa? Orang yang udah sakit parah atau sakit kanker nggak akan mungkin sembuh, Bu. Kalaupun emang Rani sembuh, dia bakal nyusahin semua orang termasuk saya. Dan saya nggak mau nyusahin sama dia. Saya pengen hidup senang, saya pengen hidup bahagia. Dan saya berhak nentuin hidup saya. Termasuk nikah sama Sinta, ngerti? Sama Adedi, juga sama Sinta, Bu. Dengar. Kalau kamu sekali lagi berani deketin Sinta, saya bisa bikin lebih dari ini. Dan jangan pernah sekali-sekali lagi deketin Sinta. Karena Sinta baik saya. Ngerti gak? Ngerti? Insya Allah, saya sudah memaafkan Mas Fajar kok. Ikhlas, lillahi ta'ala. Alhamdulillah, Nak. Ibu juga demikian, terlepas dari kejahatan yang diperbuat Fajar terhadap kita. Tapi bagaimanapun juga kan dia pernah memberikan kebahagiaan sama Rani, kamu, Ibu, dan almarhum Bapak. Manusia juga bukan malaikat loh yang selalu benar. Juga bukan setan yang selalu salah. Karena Allah itu menciptakan manusia itu dari segala kebaikan dan keburukannya. Enak ya? Sinta paham, Bu. Tapi Sinta belum bisa maafin semua yang udah dilakukan sama Mas Fajar. Maksud Mas Fajar apa? Jangan macem-macem, Mas. Sinta bisa aduin kamu ke Adedi. Siapa Dedi? Panggil kalau nggak suruh sini sekalian. Aku nggak takut. Ingetin, aku ini orang kaya. Aku bisa beli siapapun, termasuk Dedi. Sinta masih berat, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Begini Sinta, 7 langkah kita dari meninggalkan pusara almarhum. Maka malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi almarhum, mengemban tugas dari Allah dan akan menanyai almarhum. Apabila almarhum masih memiliki sangkutan duniawi, terutama maaf dari manusia yang masih hidup, maka almarhum akan mengalami kesulitan di alam kuburnya. Belajarlah untuk ikhlas, Sinta. Juga pernah kok berada di posisi kamu. Semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Maafin Mas Fajar ya, Sinta.